Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran 4 ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun muatan pembelajaran kita pada hari ini adalah PPKN dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kemudian untuk SBDP, kompetensi dasarnya adalah 3.4 dan 4.4. Selanjutnya anak-anak sekalian, fokus pembelajaran kita adalah PPKN dan SBDP. Tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, anak-anak mampu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Yang kedua, menjelaskan cara membuat karya patung dari bahan lunak dengan benar melalui kegiatan penugasan. Yang ketiga, anak-anak bisa membuat karya patung dari bahan lunak dengan baik, yaitu melalui penugasan. Adapun cakupan materi kita adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, cara membuat karya patung dari bahan lunak dan membuat karya patung dari bahan lunak. Kegiatan yang pertama yaitu PPKN, mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Silakan anak-anak baca teks berikut ini yang berjudul Deda dan 5 Butir Kentang. Sambil anak-anak mengamati, Bapak akan membacakan teks tersebut. Deda dan 5 butir kentang. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." "Aku tahu. Bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi,
maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini, Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Anak-anak sekalian, semoga anak-anak paham dengan cerita tersebut dan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam cerita tersebut. Bagaimana kondisi Deda, bagaimana kesabaran Deda, dan bagaimana sikap Deda ketika ada seseorang yang lebih membutuhkan, sementara dia saat itu dalam kekurangan. Selanjutnya, kegiatan anak-anak yaitu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila pada cerita tersebut. Silakan anak-anak tuliskan peristiwa apa saja dalam cerita tersebut, 1, 2, dan seterusnya. Pada peristiwa pertama, misalkan, apa nilai-nilai Pancasila yang sesuai? Silakan anak-anak coba untuk mengerjakan tabel tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu muatan pembelajaran SBDP membuat karya patung dari bahan lunak. Untuk membuat karya patung dari bahan lunak, anak-anak diminta membuat karya patung dari bahan lunak di sekitar anak-anak. Jika anak-anak membuat dari kertas bekas yang dilembabkan, sehari sebelumnya anak-anak merendam kertas bekas selama 24 jam. Untuk bahan, bisa anak-anak menggunakan lilin yang besar, sabun batangan, atau plastisin. Silahkan anak-anak berkreasi sesuai dengan kemampuan dan imajinasi masing-masing. Keterampilan membuat karya patung dari bahan lunak untuk SBDP 3.4 dan 4.4. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan mempelajari dengan baik penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan cara membuat patung dan membuat karya patung. Terakhir anak sekalian, untuk penilaian membuat patung itu bentuknya adalah penugasan. Ada 3 aspek yang akan diukur. Yang pertama, aspek patung dapat berdiri tegak. Aspek yang pertama, patung dapat berdiri tegak. Ada skornya perlu bimbingan 1, cukup 2, baik 3, sangat baik 4. Untuk sangat baik, bila patung anak-anak dapat berdiri tegak. Aspek yang kedua yaitu pengolahan bentuk 3 dimensi. Perlu bimbingan bila bagian-bagian tubuh patung tidak lengkap. Dan pengolahan bentuk 3 dimensi dikatakan sangat baik bila bentuk patung proporsional dengan bentuk binatang asli. Jika anak-anak membuat patung binatang berbentuk binatang. Kemudian untuk kesan gerak. Kesan gerak patung anak-anak dikatakan cukup bila kesan gerak patung terlihat tidak sesuai gerak asli, dan sangat baik bila patung menunjukkan kesan gerak yang luas, tidak kaku, dan sesuai dengan gerak aslinya. Demikian anak sekalian, mudah-mudahan pendampingan pembelajaran ini bisa dipahami dengan baik. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.